Kur 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 kur. Kur, tangkap, ayo tangkap. Aduh Bu, sudahlah. Ibu hati-hati ya, jangan sampai jatuh. Aduh Bu, sudahlah. Kur. Aduh. Hahaha. Tertangkap. Aduh. Pak Bu, di kota apa sih yang tidak ada? Ngapain bawa barang-barang kotor begini? Ini semua hasil ternak sendiri, susah dicarinya kalau di kota. Qianwen sedang mengandung, semua ini disiapkan untuknya. Benar itu. Hahaha. Dia itu belum tentu menyukai semua ini. Aduh, Ayo masuk mobil. Menyebalkan sekali. Orang tuanya di kampung, sangat kotor, tapi masih dipaksa jemput ke sini. Rumahnya sekecil ini, bagaimana caranya tinggal bersama? Lagi pula, aku kan sedang mengandung. Sekarang Tianqi tidak mendengarkanmu lagi, mana bisa dibiarkan. Selagi kamu sedang mengandung, kamu harus memberi orang tuanya pelajaran tentang aturan rumah. Bu, istriku bilang kalian sudah bekerja keras selama bertahun-tahun. Kali ini aku menjemput kalian, agar kalian bisa hidup tenang dan bahagia. Tidak perlu repot-repot melakukan hal seperti ini lagi. Bisa punya menantu seperti dia adalah keberuntungan bagi kami berdua. haha. Iya, Aku harus melihat dengan jelas, di dalam hati Tianqi, siapa yang lebih penting, aku atau orang tuanya. Istriku, Aku dan ibu. Kecelakaan mobil. apa? Perutku sangat sakit. Istriku, kamu tidak apa-apa. Cepat panggil ambulans, biar ibu mengantarmu ke rumah sakit. Aku antar orang tuaku dulu, lalu aku akan segera ke sana. Lin Tianqi, apa kamu masih punya hati nurani? Kondisi Qianwen sudah seperti ini, tapi kamu masih sempat memikirkan hal lain? Kalau sampai kita kehilangan anak ini, aku akan buat perhitungan denganmu. Istriku, Perutku sangat sakit. Nah, kamu lihatlah Qianwen dulu. Dia sedang mengandung. Jangan buang-buang waktu mengantar kami. Aduh, Tianqi. istriku. Pak Bu, aku pergi lihat Qianwen dulu. Kalian tunggu di sini sebentar. apa akan terjadi sesuatu ya? Pak Tua, kakimu sedang tidak sehat, aku saja yang pergi melihat. Oh, Aduh, Tianqi. Aduh, ini, anak ini, kok bisa mengunci kita di dalam mobil? Aduh, benar-benar. tidak apa-apa. Kita tunggu dulu. Menolong orang itu hal terpenting. Tianqi akan kembali. Aduh, tapi, Dokter, Ibu. pelan-pelan. Sayang, biarkan ibu pergi dulu. Menemani kamu ke rumah sakit. Aku akan membantu orang tuaku dulu. Suamiku. Aku sangat takut. Perutku sangat sakit. Bisakah kamu menemaniku? Tianqi, kamu, Baiklah. Sayang, kok mobil ini jalan? Tianqi, kita masih di dalam mobil. Aduh, ini. Tahu begini, seharusnya tidak membiarkan anak itu menjemput kita. Qianwen, semoga tidak terjadi apa-apa. Pak Tua, kenapa wajahmu sangat pucat begini? Aku tidak apa-apa, hanya merasa tidak nyaman. Apakah AC-nya mati? Kenapa panas sekali? Mesinnya mati? Aku akan segera telepon putra kita. Aduh, aku tidak sempat bicara pada orang tuaku. Entah apakah mereka sudah tidak sabar menunggu. Sayang, Ya, jika kamu khawatir, kamu boleh mencari orang tuamu dulu. Tidak usah pedulikan aku. Aku dan anak ini tidak penting. sayang. Apa yang kamu bicarakan? Mana mungkin aku mengabaikanmu? Jika orang tuaku sudah lama menunggu, mereka bisa naik taksi. betul itu, Tianqi, di saat seperti ini, bagaimana mungkin kamu pergi? Halo, ibu. Tianqi, cepatlah kembali, ayahmu. Sakit sekali. Sakit. Ayah, ibu, tunggu sebentar lagi. Setelah aku mengantar Qianwen ke rumah sakit, aku akan menjemput kalian. Sayang, kamu baik-baik saja. Aduh, jangan panik. Jangan khawatir, ya. Aku akan mencarikan obatnya. Apa? Aduh. Pak Tua, obatnya sudah habis. Jika Tianqi terlambat kembali, apa yang harus kita lakukan? Bersabarlah sebentar. Setelah Tianqi sampai di rumah sakit, seharusnya dia segera kembali menjemput kita. Kamu lebih baik berdoa supaya putriku baik-baik saja. Kalau bukan karena kamu yang bersikeras menjemput mereka, Qianwen tidak akan mengalami kecelakaan. Ibu, aku tahu aku salah. Asalkan Qianwen bisa keluar dengan selamat, aku akan melakukan apapun yang ibu minta.
Tianci. Apakah Tianci? Tianci masih belum kembali? Aku akan menelponnya sekarang. Tunggulah sebentar, Pak. Anakku, apakah kamu sudah sampai di rumah sakit? Ibu, aku sudah sampai. Tian Wen masih diperiksa di dalam, dia belum keluar. Bisakah kamu kembali dulu? Aku dan ayahmu di dalam mobil. Di dalam mobil sangat panas. Ayahmu sudah tidak tahan lagi. Ibu, sebaiknya. Ibu, aku tidak bisa bicara sekarang, dokternya datang. Aku tutup dulu ya, dokter. Bagaimana keadaan istri saya? Hanya luka lecet ringan saja, bayinya tidak apa-apa, kalian tidak perlu terlalu khawatir. Istirahat sejenak, lalu sudah boleh pulang. Terima kasih, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Minumlah air dulu. Aku akan mencoba menelepon Tianci lagi. Kenapa lama sekali ya? Kalau dia tidak segera datang, kita berdua bisa celaka karena panas ini. Sayang, kamu tidak apa-apa kan? Kamu benar-benar membuatku takut. Anak kita selamat, kedepannya harus lebih hati-hati. Halo, Halo? Tianci. Astaga, cepatlah datang. Di dalam mobil sangat panas. Aku dan ayahmu hampir tidak kuat lagi. Ayahmu sedang sakit. Obatnya juga sudah habis. Kalau kamu tidak segera datang, ayahmu bisa dalam bahaya. penyakitnya kambuh? Tunggulah ya. Aku akan segera menyuruh Tianci pergi menjemputnya. Terima kasih, Besan. Terima kasih banyak, Besan. Kamu hanya ingin meminta Tianci pergi kan? Menurutku kamu yang benar-benar sedang tidak sehat. Kamu sengaja mau menyuruh Tianci pergi, kan? Menurutku, justru kamulah yang benar-benar sedang sakit jiwa. Besan, apa maksudmu berkata begitu? Jangan panggil aku Besan. Menantumu baru saja mengalami kecelakaan mobil dan masih terbaring di rumah sakit. Kalau di dalam mobil terasa panas, apa kamu tidak bisa menyalakan AC? Kalau memang merasa sakit, apa kamu tidak bisa mencari dokter sendiri? Kenapa harus saat ini juga meminta Tianci meninggalkan anak istrinya hanya untuk menjemput kalian? Kulihat usiamu sudah sangat tua, apa kamu tidak punya rasa malu sedikit pun? Aku, Besan, di dalam mobil ini sangat panas. Kami benar-benar sudah tidak sanggup lagi. Bagaimanapun juga, anakku sedang mengandung keturunan keluarga Lin kalian. Jika sampai terjadi sesuatu yang buruk, penyesalan kalian sudah tidak akan ada gunanya. Dan kamu masih saja banyak mengeluh. Aduh. Besan, bukan begitu maksudku. Di dalam mobil ini, saat Tianci pergi, dia... Tidak usah memberi penjelasan padaku lagi. Anak itu sudah menikah, sudah punya keluarganya sendiri. Anak dan istri adalah yang terpenting baginya. Orang tua itu, nomor 2. Jangan pernah meneleponku lagi. Kalau memang sakit, silakan berobat sendiri. Kalau tidak sanggup berobat, tiada saja sana. Tianci, dia mengunci kami di dalam mobil ini. Halo? 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 Dia. Kenapa dia bicara seperti itu? Tianci? Sayang, dokter bilang tidak ada masalah serius padamu. Nanti kamu dan ibu beristirahatlah dulu di rumah sakit sebentar. Aku mau menjemput ayah dan ibuku. Mereka masih menunggu di sana. Tianci, apa maksudmu? Istrimu sedang terluka, masih harus dalam pengawasan di rumah sakit, tapi kamu malah mau pergi. Jika orang tuamu tahu aturan, mereka seharusnya datang ke rumah sakit untuk menjenguk menantunya. Aku lihat keluarga Lin kalian sama sekali tidak peduli pada cucu ini, apalagi peduli pada menantu ini. Ibu, aku... Suamiku, bisakah kamu menemaniku saja? Aku benar-benar merasa takut. Aku takut kehilangan anak ini. Istriku, tenanglah. Aku di sini. Tidak akan pergi kemanapun. Pak Tua? Tidak bisa begini. Mari kita pecahkan kaca mobilnya. Sama sekali tidak ada air lagi di dalam mobil ini. Jika keadaan terus seperti ini, kita tidak akan sanggup lagi. Pak Tua, ayo kita pecahkan kaca mobilnya. Tunggu sebentar lagi. Tunggu sebentar. Tidak mudah bagi anak kita untuk membeli mobil ini. Biasanya, pekerjaannya sudah cukup sulit. Kita jangan sampai merepotkannya. Sayang, sini. Hati-hati panas. Makanlah yang banyak. Tidak bisa menunggu lagi. Meski tidak pingsan karena kepanasan, kita akan segera tiada karena haus. Aku harus mencoba menelpon Tianci.
apakah sudah tersambung? Anakku? Kapan anakku? Bisa datang? Tersambung. Tianci, Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif, silahkan setelah bunyi bip tinggalkan pesan Anda. kenapa jadi pesan suara? Tianci, ibu dan ayah terjebak di dalam mobil, tidak bisa keluar. Udaranya sangat panas. Penyakit jantung ayah kumat. Cepatlah kemari. Pak Tua, jika terpaksa, ayo kita congkel jendelanya. Pak Tua? Pak Tua? Pak Tua? Pak Tua? Pak Tua? Pak Tua? Pak? Bapak, cepat bangunlah. Tidak bisa, telepon polisi, aku harus telepon polisi. Jangan telepon polisi. Jangan telepon polisi. Kalau polisi datang, Tianci pasti akan sangat malu. Dia pasti akan segera datang. Bapak, kamu tidak boleh tidur. Tianci hampir sampai, Tianci akan segera menjemput kita. Bapak, Sekarang sudah tidak ada urusan apapun lagi. Kebetulan Qian Wen juga sudah tidur. Aku akan memanfaatkan waktu ini untuk menjemput ayah dan ibu. Aneh, kok ponselnya mati? Gawat, banyak sekali panggilan tak terjawab. Ibu pasti punya urusan mendesak. Bapak, cepat bangun. Tianci menelpon, dia sudah datang menjemput kita. Tianci, Bu, apakah ibu sudah menunggu lama? Tianci, cepat kembali. Ayahmu sepertinya kepanasan. Ayahmu keadaannya sudah kritis. Apa? Kepanasan? Bu, ibu beli sedikit Huox yang Zengci liquid untuk ayah, biarkan dia minum banyak air, lalu nyalakan AC di dalam mobil lebih kencang lagi. Tianci, pintu mobilnya terkunci. Kami terjebak di dalam sini. Penyakit jantung ayahmu kambuh. Keadaannya sudah kritis. Cepat ke sini. Cepat datang. Apa? Serangan panas? Bu, ibu belikan ayah Huox yang Zengci liquid terlebih dahulu, dan mintalah dia minum banyak air. Tianci, pintu mobilnya terkunci. Tianci, Sayang, ada apa? Mas, terima kasih karena selalu menemaniku. Aku sudah tidak apa-apa. Ibu di mana? Ayo kita pulang. Sayang, kita adalah keluarga, tidak perlu berterima kasih. Ibu pergi mengurus prosedur keluar rumah sakit, setelah selesai, kita bisa langsung pulang. Tianci. Halo. Tianci. Ibu dan ayah, di dalam mobil ngadem dulu sebentar, aku akan segera menjemput kalian. Halo. Pak Tua, bertahanlah. Kamu tidak boleh meninggalkanku, harus bertahan. Bertahanlah, Pak Tua. Prosedur keluar rumah sakit sudah selesai. Ayo, kita pulang sekarang. Ibu datang di saat yang tepat. Ibu dan Qian Wen pulanglah dulu, aku harus pergi menjemput orang tuaku, sepertinya ayah terkena serangan panas. Lin Tianci, istrimu baru saja mengalami kecelakaan mobil. Kamu tidak mengantarnya pulang, malah menyuruhnya menyetir sendiri. Jika di jalan nanti terjadi sesuatu yang buruk lagi, apa kamu bisa bertanggung jawab? Baiklah, aku akan antar kalian pulang dulu, biar orang tuaku menunggu sebentar lagi. Pak Tua? Tidak bisa. Aku harus melapor polisi. Halo, kantor polisi, tolong. Halo, di sini kantor polisi. Ada keadaan darurat apa? Saya dan suami saya dikunci di dalam mobil oleh anak kami tidak bisa keluar. Sudah 4 atau 5 jam, suami saya terkena serangan panas, penyakit jantungnya kambuh dan dia hampir tiada. Cepat selamatkan kami. Di mana posisi Anda sekarang? Saya akan segera mengirim petugas ke sana. Posisi? Di mana posisinya? Saya tidak tahu di mana. Anda harus memastikan lokasinya terlebih dahulu. Saya sekarang akan segera mengirim ambulans ke sana. Lokasi? Di mana lokasinya? Aku tidak tahu di mana ini. Apakah di sekitar Anda ada bangunan ikonik atau penanda? Aku tidak tahu. Di sini cuma ada jalan raya, tidak ada apa-apa lagi. Ayahnya Qian Wen sangat khawatir sampai mau mati rasanya. Aku pergi lapor padanya dulu. Kamu antarkan Qian Wen pulang ya. Baik, pelan-pelan. Tanpa lokasi yang jelas, sama sekali tidak ada cara untuk menemukan orang. Begini, Anda buka peta di ponsel, lalu beritahu saya lokasinya. Peta? Aduh, tidak ada peta. Ponselku ini ponsel model lama. Aku tidak punya peta. Bagaimana ini sekarang? Bukankah Anda punya pelacakan satelit? Cepat lacak. Suamiku kondisinya sangat buruk. Dia kena serangan jantung.
cepat datanglah. Pelacakan satelit adalah salah satu metode penyelidikan teknis. Prosedur persetujuannya sangat ketat, tidak bisa sembarangan dilakukan begitu saja. Kasusnya harus dilaporkan secara resmi terlebih dahulu. Jika tanpa persetujuan, lakukan pelacakan langsung adalah tindakan melanggar hukum. Aku tidak tahu soal hukum atau bukan. Yang aku tahu jika kalian tidak datang, suamiku akan tiada. Cepatlah datang. Tenang dulu, segera hubungi keluarga Anda. Pastikan lokasi spesifiknya. Kami akan secepat mungkin melakukan upaya penyelamatan. Lokasi? Aku harus menghubungi anakku untuk memastikan lokasinya. Cepat angkat teleponnya. Ayo angkat. Tolong angkat teleponnya. Di dalam mobil sangat panas. Panas sekali. Istriku, bantu aku angkat telepon. Siapa yang menelepon? Cuma telepon gangguan, tidak usah dipedulikan. Baik. Cepat angkat teleponnya. Cepat angkat teleponnya. Sayang, kamu harus bertahan. Bangunlah, bangunlah. Suamiku. Jangan tinggalkan aku. Kamu benar-benar tidak boleh meninggalkanku. Sayang. Tubuhmu saat ini sangat lemah. Jangan sampai kamu kedinginan lagi. Suamiku. Sayang. Sayang. Apa ada orang di sana? Ada orang? Apa ada orang? Cepatlah bantu suamiku. Siapapun. Tolong. Tolong. Tolong aku. Tolong aku. Siapapun. Tolonglah. Siapapun kemari. Tolong aku. Istriku, kali ini aku sudah membuatmu menderita. Jangan khawatir, setelah ayah dan ibu datang nanti, mereka pasti akan merawatmu dengan baik. Ada orang di sana? Tolong. Aduh. Bantu. Tolong aku. Tolong bantu aku sebentar. Nona. Tolong bantu aku. Nona. Tolong aku. Bantu aku sebentar. Nona. Tolong. Nona, tolong. Tolong. Nona. Tuh. Tolong. Bantu saya sebentar. Tolong kami. Nona. Bantulah kami. Nona, tolong. Tianci? Bu, ada apa? Tianci. Akhirnya kamu angkat teleponnya. Cepatlah jemput ibu dan ayahmu. Ayahmu dalam keadaan kritis. Bu, kenapa bisa ayah kritis? Kenapa ibu bisa bicara seperti itu tentang ayah? Bukankah karena Qian Wen mengalami kecelakaan, sehingga aku sedikit terlambat? Ibu jangan mengutuk ayah begitu dong. Ibu tidak bisa menjelaskannya dengan cepat. Kamu cepatlah kemari jemput ibu dan ayah. Kalau terlambat, ayahmu benar-benar akan tiada. Cepatlah. Aku tidak mau ke sana. Apa kalian tidak bisa sendiri naik taksi ke sini? Perumahan Yaan nomor 503? Tadi aku berencana menyuruh kalian ke sini untuk merawat Qian Wen dengan baik. Kenapa kalian tidak punya akal sehat sama sekali? Dia baru saja kecelakaan, kondisi kandungannya belum stabil. Dia butuh didampingi terus, kan? Sayang, kenapa ibu terburu-buru sekali? Katakanlah, apa mereka merasa keberatan denganku? Beranggapan bahwa aku merepotkan karena sedang hamil, sehingga sengaja memanggilmu pergi untuk memberiku peringatan di awal? Aduh, sayang, orang tuaku bukan tipe orang seperti itu. Kami tidak bisa keluar. Cepatlah, jantung ayahmu. Apa? Ayah kenapa? Halo. Suamiku? Bagaimana ini? Suamiku?
Pak Tua? Sadarlah. Pak Tua? Jangan tinggalkan aku, Pak Tua. Pak Tua? Ditutup? Kenapa teleponku dimatikan? Mungkinkah benar-benar terjadi sesuatu? Tidak bisa, aku harus memeriksanya. Aduh. Sayang, kamu kenapa? Mas, di mobil, ayah dan ibu ada makanan dan minuman. Aku belum makan seharian. Bayi kita lapar sampai menendang perutku. Sayang, istirahatlah sebentar. Aku akan carikan makanan untukmu. Setelah makan kita jemput mereka. Terlambat sebentar, tidak akan apa-apa. Ya, Apa ada orang di sana? Apa ada orang? Apa ada orang? Cepat tolong pasanganku, siapapun tolong, tolong saya. Tolong, tolong. Siapapun tolong. Siapapun di sana, tolong saya. Burung murai kecil berbuntut panjang. Tolong. Sudah. Tolong. Seseorang tolong. Murai kecil berbuntut runcing. sudah menikah lupa pada ayahnya. Burung murai kecil berbuntut panjang sudah menikah lupa pada ibunya. Murai kecil berbuntut runcing sudah Sadarlah menikah kamu. lupa pada ayahnya. Tolong. Tianci. Tianci, sebenarnya kamu di mana? Ayahmu? Ayahmu akan segera tiada? Akan segera tiada. Selesai, makanannya sudah siap. Sayang, makanlah dulu. Aku akan menjemput orang tuaku. bukannya tadi bilang mau pergi bersama. Mana tega aku melihatmu kelelahan. Aku bisa pergi sendiri. Kamu istirahatlah baik-baik di rumah. Iya, Ibu, ayah, bangunlah. Kalian kenapa? Cepat bangunlah. Tianci? Tianci, akhirnya kamu datang juga. Cepat. Cepat tolong ayahmu. Cepat. Ayah dan ibuku pasti sudah lama menunggu. Aku harus segera menjemput mereka. Ibu, kenapa ibu kesini? Memangnya aku tidak boleh ke sini? ibu. Aduh. Kalau aku tidak datang, aku tidak akan tahu. Ternyata kamu berani meninggalkan putriku sendirian di rumah. Ibu, aku sedang ada urusan. Urusan sepenting apapun, apa bisa lebih penting dari anak dan istrimu? Kalau mau pergi, pergi saja. Sebentar lagi ayah Qianwen akan datang. Biarkan dia melihat menantu hebat seperti apa yang sebenarnya kami dapatkan. Ibu, aku tidak pergi. Aku tidak jadi pergi. Aku baru saja memasak. Duduklah dan makan sedikit. Aku akan menambah satu hidangan lagi untuk ibu. Pak Tua, bertahanlah sebentar lagi. Tahan sedikit lagi. Tianci akan segera datang. Tianci akan datang. Ibu, makanlah yang banyak. Tianci akan datang. Dia akan menjemput kita. Istriku, ayo, makan yang bergizi. Kamu makan yang banyak. Bayi kalian sedang dalam masa pertumbuhan. Dia datang menjemput kita. Sudahlah, hari ini aku tidak bermaksud melarangmu menjemput orang tuamu. Aku hanya ingin kamu tahu, siapa yang paling penting di dalam keluarga ini. Ibu, aku mengerti. Qianwen adalah orang yang akan hidup denganku selamanya. Aku berjanji, kelak aku akan selalu memprioritaskan untuk menjaga perasaannya. Bagus kalau kamu sadar. Kalau kamu memang terburu-buru, jemput saja mereka sekarang. Urusan ayah Qianwen, aku yang akan menjelaskannya. Bolak-balik sepanjang hari ini, pasti kamu sudah sangat lelah. Aku akan pergi bersamamu menjemput ayah dan ibu. Jangan biarkan mereka menunggu terlalu lama. Terima kasih, Ibu. Karena sudah sangat pengertian padaku, dan juga melahirkan putri yang begitu bijaksana ini. Bisa bersama dengan Qianwen adalah berkah bagiku. Aku akan menjemput orang tuaku sekarang juga. Bagus sekali, Tianci. Akhirnya kamu datang juga. Kamu akhirnya ingat pada orang tuamu. Cepat. Cepat tolong ayahmu. Cepat bantu ayahmu. Ayah, Ibu, aku datang untuk menjemput kalian. Apa yang terjadi? Kenapa mobilku hancur dirusak begini? Gawat. Kenapa teleponnya tidak diangkat? Apa sesuatu yang buruk benar-benar terjadi? Tianci? Tianci, cepat selamatkan ayahmu. Cepat selamatkan ayahmu. Tianci. Anu, Nyonya, Anda akhirnya sudah sadar. Suster, di mana suamiku? Apakah dia sudah sadar? Itu. Ada apa? Apa dia belum sadar? Kesehatannya memang tidak terlalu baik.
Dia juga punya darah tinggi dan penyakit jantung. Wajar kalau sadarnya agak lama. Asalkan tidak ada masalah lain dengan tubuhnya. Nyonya, saya sarankan, Anda sebaiknya segera memberitahu keluarga dan anak-anak Anda. Kondisi suami Anda tidak terlalu baik. Apa maksudmu tidak terlalu baik? Beritahu keluarga, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah anakku yang mengantar kami ke rumah sakit ini? Di mana dia? Apa dia sudah pergi? Alasan aku masuk rumah sakit juga, karena cucu kesayangan mereka hanya terlambat sebentar saja. Tapi tidak seharusnya sampai merusak mobil, kan? Mungkin mereka terlalu marah karena aku meninggalkan mereka di sini terlalu lama dan sekarang mereka bahkan tidak mengangkat teleponku. Ini sungguh keterlaluan. Bagaimanapun marahnya, mereka tidak boleh merusak mobilmu. Kamu berjuang di kota besar, itu tidaklah mudah. Sekali pukul saja, beberapa ribu dolar bisa melayang begitu saja. Mereka sama sekali tidak memikirkan posisimu. Padahal aku ingin mereka datang untuk membantu. Tapi jadinya malah begini. Bukannya membantu, malah hanya menambah kekacauan bagiku. Pihak keamanan yang membawa kalian kemari, kami tidak melihat anak Anda. Lalu mengenai suami Anda, saat tiba di sini, dia sudah tidak bernapas. Itu disebabkan serangan panas yang memicu serangan jantung. Saat ini dokter sedang melakukan pertolongan darurat. Ini adalah surat pemberitahuan kondisi kritis. Silakan Anda tanda tangan. Kondisi kritis. Kritis? Bagaimana mungkin keadaannya kritis? Tidak mungkin, tidak mungkin. Suster, Anda pasti salah lihat. Dia dibawa ke sini sudah sangat terlambat. Pasien sedang dalam penanganan darurat sekarang. Sebaiknya Anda bersiap untuk kemungkinan terburuk. Tidak mungkin? Tidak mungkin. Bagaimana bisa sekritis itu? Apakah putraku ada di sini? Tidak ada. Tadi pihak keamananlah yang mengantar kalian ke sini. Ketemu. Orang ini hampir pingsan. Pecahkan jendelanya. Nyonya, apa Anda baik-baik saja? Syukurlah, Tianci akhirnya kamu datang. Kamu akhirnya ingat orang tuamu. Cepat. Cepat selamatkan ayahmu. Cepat selamatkan ayahmu. Hingga akhirnya, kamu tidak kunjung menjemput kami. Cuma terlambat sebentar saja, tapi dia marah besar sekali. Menurutku, mereka sengaja mencari masalah denganku. Tianci, orang tuamu pasti tidak puas denganku sebagai menantunya. Makanya mereka sengaja menindasku sejak awal. Sayang, jangan marah ya. Jangan sampai merusak kesehatanmu. Orang tuaku membesarkanku dengan susah payah. Itu juga tidak mudah bagi mereka. Lagi pula ini salahku karena tidak menjemput mereka tepat waktu. Jadi wajar saja kalau mereka marah. Sekarang mereka tidak mengangkat telepon. Aku benar-benar agak khawatir. Apa sesuatu yang buruk benar-benar terjadi? Apa yang bisa terjadi? Mereka jelas-jelas cuma ingin menguji bakti kepadamu saja. Kalau benar-benar ada masalah, kamu sudah menelepon belasan kali, masa tidak diangkat? Kamu benar juga. Tidak mau angkat telepon ya. Kalau begitu, jangan pernah angkat sekalian selamanya. Aku ingin tahu, kalau mereka tidak ke rumahku, mereka bisa pergi kemana lagi? Masih ingin menguji kekuasaan? Hari ini, aku akan benar-benar menjatuhkan kesombongan mereka. Sayang, tidak usah dicari lagi. Kita pulang sekarang. Burung perenjak, ekornya panjang, setelah punya istri lupa dengan ibu. Angsa kecil, ekornya lancip, setelah punya istri lupa dengan ayah. Tianci, ada apa? Gawat, jantungku terasa sangat sakit. Tidak bisa. Aku harus menelepon lagi untuk memastikan keadaannya. Angsa kecil, ekornya panjang, setelah punya istri lupa dengan ibu. Burung perenjak, ekornya lancip, setelah punya istri lupa dengan ayah. Burung perenjak, ekornya panjang, setelah punya istri lupa dengan ibu. Burung perenjak, ekornya lancip, setelah punya istri lupa dengan ayah. Halo? Ibu, kenapa ibu lama sekali baru menjawab teleponnya? Kamu akhirnya ingat pada kami. Ibu dan ayah di mana? Kenapa mobilku sampai dihancurkan? Kalau tidak dihancurkan, bagaimana kami bisa keluar? Apa kamu mau kami berdua terpanggang sampai mati kepanasan di sana? Bu, kenapa bicara begitu? Cuaca memang panas, tapi bukankah AC mobilnya menyala? Lagi pula, aku kan cuma pergi sebentar. Sebentar? Lin Tianci. Kamu membiarkan ibu dan ayah tertelantar di pinggir jalan selama 5 jam? Kamu bilang itu sebentar? Tapi ibu tidak perlu sampai menghancurkan mobilnya kan? Tidak perlu? Apa kamu tahu kalau ayahmu? Sudahlah, aku tahu ibu dan ayah sudah menunggu lama di pinggir jalan, tapi aku juga punya kesulitan sendiri. Qian Wen sedang hamil dan mengalami kecelakaan, masa aku harus membiarkan mereka? Bu,
Bisakah ibu jangan tidak masuk akal seperti ini? Aku tidak masuk akal. Tianwen sedang mengandung anakku. Dia itu calon cucu pertama kalian. Kalian juga harus memikirkan kami. Bu, aku tahu kalian merasa terzalimi, tapi kalian juga harus mengerti posisiku. Ya? Aku mengerti kamu. Aku sangat mengerti betapa sulitnya kamu. Harusnya aku dan ayahmu terpanggang saja sampai tiada di dalam sana. Kami seharusnya tidak menghancurkan mobil itu. Di satu sisi ada kalian, di sisi lain ada istri dan anakku. Aku sangat menderita terjepit di tengah-tengah. Bu, setidaknya cobalah untuk mengerti aku. Sekarang, Qianwen sudah tidak apa-apa. Kalian di mana? Aku akan menjemput kalian. Datanglah ke rumah sakit sekarang. Jika datang lebih awal, mungkin kamu masih bisa melihat ayahmu. Tapi jika terlambat, mungkin kamu tak akan pernah bisa melihatnya lagi. Baik, kalian tunggu aku. Aku akan ke sana sekarang juga. Istriku, bagaimana kalau kamu pulang duluan? Aku akan pergi menjemput ayah dan ibu. Kamu benar-benar ingin menjemput mereka? Aku rasa mereka hanya cari masalah saja, sengaja ingin menyusahkan kita. Sayang, orang tuaku adalah orang-orang jujur. Mereka tidak punya niat buruk seperti itu. Begini saja, biar aku kembali ke sana dan bicara baik-baik dengan mereka. Ayolah, istriku. Jangan marah lagi. Kamu pulanglah duluan. Tunggu sebentar. Gawat, sepertinya anting-antingku hilang. Apa mungkin terjatuh di rumah? Suamiku, ini adalah sepasang anting favoritku. Satu buah saja harganya puluhan ribu dolar. Jika hilang, bagaimana ini? Sayang, jangan panik. Ayo kita segera kembali untuk mencarinya. Baik, mari kita cepat kembali dan memeriksanya. Ini barang kesukaanku, tidak boleh hilang. Dokter, Apa yang terjadi? Kenapa tidak segera dibawa ke rumah sakit? Pasien sudah memakai kateter vena dan pernah menjalani operasi pengangkatan paru-paru. Yang terpenting adalah, dia juga menderita penyakit jantung. Kondisinya saat ini sangat kritis, kemungkinan gagalnya operasi sangat tinggi. Bersiaplah untuk kemungkinan terburuk. bagaimana bisa jadi begini? Dia tadi hanya berjemur sebentar saja. Pak Tua, kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Putra kita baru saja membeli rumah dan baru menikah. Kamu jangan meninggalkanku. Ibu, Anda tidak boleh masuk. Hah? Sebaiknya Anda segera memberitahu keluarga Anda. Baik, baik. Benar, benar. Tianci, Tianci, Tianci. Halo, Nak. Cepatlah kemari, segera datang ke rumah sakit. Ibu, tunggu sebentar. Aku ada urusan mendadak sekarang. Aku baru bisa ke sana nanti. Halo, Ibu jangan terus mendesakku. Aku benar-benar ada urusan mendesak. halo, halo. Kalau barangnya tidak jatuh di rumah, memangnya bisa ada di mana lagi? Jangan-jangan tertinggal di rumah sakit. Suamiku, cepatlah bantu aku mencarinya. Jangan sampai diambil orang lain. Aku akan ke rumah sakit sekarang untuk mengecek. Pasti akan aku temukan untukmu. Tenang saja. Jika tidak ketemu juga, aku akan membelikan yang baru untukmu. Aduh, aku tidak mau yang baru. Aku hanya mau anting yang lama itu. Itu adalah hadiah ulang tahun pernikahan. Yang kamu berikan sendiri kepadaku, maknanya sangat berarti bagiku. Baiklah, baiklah. Aku pasti akan menemukannya untukmu. Ayo. Kamu istirahat saja di rumah. Aku akan pergi mencarinya sekarang. Ya, Aku juga tidak tahu bagaimana kabar ayah dan ibu. Aku harus bergegas mencari mereka. Kamu harus bertahan ya. Anak kita akan segera datang menjemput kita. Tianci, Halo ibu, ada apa lagi? Bisakah ibu menunggu sebentar lagi? Tenang saja, aku akan segera ke rumah sakit. lalu sekarang kamu ada di mana? Aku sedang lembur kerja. Apa kamu lembur? Ya, aku sedang lembur. Ada urusan mendadak di kantor, apa kalian tidak bisa menunggu sebentar lagi? Aku bisa saja menunggu, tapi ayahmu tidak bisa menunggu lagi. Apa kamu tahu itu? Aduh, aku tahu. Apa ayah marah karena aku tinggal di dalam mobil? Bu, aku juga punya kesulitan sendiri. Ibu, ada apa ini?
Tidak apa-apa, hanya luka kecil. Mandor memberikan sedikit uang ganti rugi. Kebetulan sekali, Nak, uang sekolahmu sudah ada sekarang. Ayah jangan khawatir. Kelak, aku pasti akan sukses. Aku akan membawa kalian ke kota, biar kalian bisa hidup senang dan tidak perlu menderita lagi. Aku tahu meninggalkan kalian di pinggir jalan adalah kesalahanku. Tapi tadi aku sedang terburu-buru. Istriku sedang hamil dan baru saja mengalami kecelakaan. Bukankah yang dia kandung itu juga cucu kandungmu sendiri? Kalian jangan gara-gara anak ini jadi merasa iri begitu. Ibu, berhentilah meributkan hal ini. Biarkan aku tenang sedikit. Ketemu. Kalau benda ini hilang, istriku pasti akan sangat sedih. Inikah urusan mendadak yang kamu katakan tadi? Ibu, sedang apa ibu di sini? Bukankah ibu sudah bilang padamu, ayahmu di rumah sakit sudah di ujung maut? Kamu lebih memilih mencari sebuah anting, daripada melihatnya untuk terakhir kali? Apa yang ibu katakan? Ayah kenapa? Ayahmu dikunci di dalam mobil olehmu, penyakit jantungnya kambuh, dan sekarang sedang dalam penanganan darurat. AC di dalam mobil. Dalam keadaan baik-baik saja. Bagaimana mungkin dia bisa terkena sengatan panas? Sekalipun benar karena panas. Tidak bisakah ibu memesan taksi saja untuk pergi ke tempat lain? Lagi pula, jangan gunakan masalah rumah sakit ini untuk menakut-nakutiku. AC di dalam mobil berfungsi dengan baik, makanan dan minuman pun ada. Emangnya, aku membiarkan kalian kehausan dan kelaparan. Saat kamu pergi, mobil itu sudah. Cukup! Ibu jangan bicara lagi. Hanya karena masalah sepele begini? Ibu sengaja lari ke rumah sakit untuk menakutiku? Lalu, aku bekerja siang dan malam untuk mencari uang untuk kalian, tapi ibu malah merusak mobilku. Ibu tahu berapa harga mobil itu? Pinjamanku saja belum lunas. Di matamu, ibu dan ayahmu ini tidak lebih penting daripada sebuah mobil. Bukankah kalian baik-baik saja? Ibu, susah payah aku sukses dan membangun posisi di kota besar ini. Niatnya ingin mengajak kalian kemari untuk hidup senang. Tapi ini baru hari pertama. Ibu malah membuat keributan besar. Apa kalian punya hati nurani? Kamu bilang kami tidak punya hati nurani? Jika itu ayah Qian Wen, dia tidak akan meributkan masalah sepele begini dengan mencari-cari masalah padaku, apalagi sampai merusak mobilku. Kalau ini bukan tidak punya hati nurani, lalu apa? Demi menyekolahkanmu dulu, ibu dan ayahmu meminjam uang ke sana kemari. Ayahmu bekerja tanpa henti siang dan malam. Saat kakinya terluka karena kecelakaan kerja, mandornya hanya memberikan ganti rugi $6.000. Biaya sekolah dan biaya hidupmu, $5.800. Ayahmu bahkan tidak berani pergi ke rumah sakit, dia menahan rasa sakit itu sekuat tenaga, sampai-sampai menjadi penyakit kronis. Dan sekarang kamu bilang kami tidak punya hati nurani? Ah, sudah cukup. Itu semua cerita lama. Mengapa ibu membahasnya lagi sekarang? Baiklah, tidak akan ibu bahas lagi. Anggaplah ibu memohon padamu, sekarang, ikutlah denganku untuk menemuinya untuk yang terakhir kali. Ya, aku akan segera mengantar kalian kembali. Setelah ini, kalian jangan lagi cari masalah dengan Qian Wen. Kita sekeluarga, hiduplah dengan rukun, setuju? Tidak usah. Jika masih ada kesempatan lagi, aku dan ayahmu akan pulang ke kampung halaman. Dan tidak akan pernah datang ke kota lagi. Aduh Bu, apa yang ibu lakukan? Kenapa malah marah-marah? Di mana ayah? Cepat suruh dia keluar, Qian Wen kecelakaan mobil. Aku harus kembali menemaninya. Cepat suruh ayah keluar, mari kita pulang. Aku sebenarnya ingin dia pulang. Tapi sayangnya, sepertinya dia sudah tidak bisa pulang lagi. Aduh Bu, apa yang ibu lakukan? Masih ingin berselisih denganku? Sudahlah, ini semua salahku. Jangan marah lagi. Bujuklah ayah agar tidak marah padaku. Aku sudah minta maaf kan? Cepat panggil ayah keluar. Ayo kita pulang ke rumah. Baik, aku akan membawamu mencari ayahmu. Halo sayang. Tianci, apa anting-antingku sudah ketemu? Ketemu, sudah ketemu. Aku akan pulang setelah menjemput orang tuaku. Biarkan paman dan bibi menunggu sebentar, kamu kembali ke perusahaan dulu. Ayahku telah membawakan pesanan besar untukmu, ada klien yang bersedia memberikan suntikan dana ke perusahaanmu. Apa itu benar? Tentu saja benar. Mana mungkin aku membohongimu? Kalau bukan karena kamu penurut belakangan ini, ayahku tidak akan sudi membantumu. Cepatlah, jangan biarkan klien menunggu lama. Baik, aku mengerti. Bu, aku punya urusan mendesak. Ibu dan ayah tunggu aku sebentar lagi di rumah sakit. Setelah urusanku selesai, aku akan menjemput kalian. Kamu mau pergi lagi? Jika kamu masih punya hati nurani, tetaplah di sini, untuk menemui ayahmu di saat-saat terakhirnya. Bu, aku benar-benar sedang buru-buru. Ini di rumah sakit, dokter dan perawat ada di sini. Aku pun di sini tidak bisa berbuat banyak. Perusahaan baru saja dirintis, benar-benar tidak bisa ditinggal. Demi perusahaan, kamu bahkan tidak mempedulikan ayahmu? Qian Wen susah payah membantuku mendapatkan investasi. Jika aku tidak kembali, bukankah itu akan membuatnya kecewa? Qian Wen, pikiranmu hanya ada istrimu, pekerjaanmu. Di mana kamu menaruh rasa hormat pada ayahmu? Mana bisa disamakan? Dia istriku, dia sedang mengandung anakku, dan membantuku mendapat investasi. Semua kesuksesanku sekarang adalah berkat bantuannya. Kalian pernah membantuku apa? Kamu merasa ibu dan ayah sudah tidak berguna? Tepat sekali. Sejak aku kecil hingga dewasa,
Bantuan apa yang pernah kudapatkan dari keluarga ini? Demi keluar dari desa, aku sudah mengerahkan seluruh usahaku. Aku berjuang dari desa kecil sampai ke kota besar. Menurut ibu itu mudah? Kalian tidak bisa membantuku apa-apa. Apa sekarang kalian malah ingin menghambat kesuksesanku? Pak Tua, apa kau dengar? Inilah putra yang kau besarkan, sekarang menganggap kita beban. Ini semua salahku, seharusnya dulu ibu tidak melahirkanmu, biar kamu terlahir kembali di keluarga kaya. Punya orang tua seperti kami, telah membuatmu malu. Duh, Bu, tadi aku hanya terlalu panik. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Dengar. Uang ini, ibu ambil saja. PIN-nya adalah tanggal ulang tahunku. Ibu belikan makanan bergizi untuk ayah. Aku benar-benar ada urusan mendesak. Benar-benar harus pergi. Tidak perlu. Saat ayahmu sudah tiada, bakar saja uang itu untuknya. Bu, apa yang ibu katakan? Mana keluarga pasien? Pasien sudah dalam kondisi kritis. Datanglah sekarang untuk pertemuan terakhir. Suamiku, Kondisi kritis. aku bisa menunggu, tapi ayahmu sudah tidak bisa menunggu lagi. Apa kamu tahu itu? Kenapa kamu ada di sini? Bukankah aku sudah bilang padamu, ayahmu di rumah sakit dalam keadaan sekarat? Kamu lebih memilih mencari anting, daripada menemuinya untuk terakhir kalinya. Aku sebenarnya ingin dia pulang. Tapi sayangnya, mungkin dia tidak bisa kembali lagi. Jangan-jangan, sesuatu yang buruk benar-benar terjadi pada ayah? Sayang, Iya, sayang. kenapa kamu belum sampai juga? Ayah sudah menunggu dengan cemas. Ini adalah investasi senilai 3 juta dolar. Melewatkan hari ini, maka tidak akan ada kesempatan lagi nantinya. Baiklah, aku akan segera sampai. Dokter, bagaimana keadaannya? Suamiku, Suara ini, kenapa mirip sekali dengan ibuku? Tianci, Ya, ayah. kesempatan kali ini sangat langka. Apakah perusahaan itu akan menyuntikkan modal atau tidak, itu tergantung padamu. Jangan sampai karena masalah kecil, kamu menunda masa depanmu. Ayah, aku mengerti. Aku akan segera kembali. suamiku, kamu tidak boleh kenapa-napa. Kamu tidak boleh meninggalkanku. Dokter, mohon tunggulah sebentar lagi. Cobalah sekali lagi. Selamatkan dia. Selamatkan dia. Dia hanya berjemur sebentar saja. Hanya sebentar. Saya mohon pada Anda. Kami sudah melakukan yang terbaik. Kondisi fisik pasien sudah lemah sejak lama, ditambah lagi dia memang memiliki penyakit jantung. Selain itu, kali ini dia berada di luar ruangan untuk waktu yang sangat lama dan terlambat dibawa ke rumah sakit. Kami benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tidak. Tidak. Bibi, segera hubungi pihak keluarga. Selagi masih ada waktu, mungkin saja masih bisa bertemu untuk terakhir kalinya. Bukankah Anda tadi bilang putranya juga ada di sini? Minta dia segera datang ke rumah sakit agar bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Tianci, Ayah, kami akan segera sampai. Ayah tunggu sebentar lagi. Aku segera kembali sekarang juga. ayah. Lin Tianci, ayahmu sudah tiada. Coba pikirkan baik-baik, sebenarnya mana yang lebih penting, pekerjaan atau orang tuamu? Kesempatan untuk menemani mereka berdua itu selalu ada, tapi kontrak senilai beberapa juta dolar ini tidak bisa didapatkan begitu saja setiap saat. Ayah, apa yang Bapak katakan benar. Tentu saja pekerjaan itu jauh lebih penting. Aku akan segera kembali ke kantor. Orang tuaku hanya sakit ringan saja. Tinggal di ruang perawatan, beberapa saat lagi pasti akan sembuh. Setelah aku menyelesaikan urusan kantor, aku akan datang menjemput mereka. Aku akan kembali sekarang. Pekerjaan lebih penting? Pak Tua, apa kau dengar itu? Selama bertahun-tahun ini, ternyata anak seperti ini yang kita besarkan. Ayahnya sendiri sudah tiada, tapi dia masih saja sibuk dengan pekerjaannya. Bibi, di mana putra Anda? Jika dia datang sekarang, dia masih bisa mengantar pasien untuk terakhir kalinya. Tidak perlu. Putraku itu, dia sudah punya orang tua baru. Dia tidak peduli lagi pada kami. Bawa pasien kembali ke ruang perawatan dulu, berikan waktu bagi keluarga untuk melakukan perpisahan terakhir. Pak Tua, kita tidak bisa menunggu anak kita yang penurut dan berbakti itu lagi. Aku akan membawamu pulang. Mari kita pulang ke rumah. Sudah bertahun-tahun, kamu sungguh telah banyak menderita.
Demi menyekolahkan putramu, kamu bekerja mati-matian? Hingga terlalu dini. Merusak kesehatanmu sendiri. Kamu selalu bilang, ketika anak sudah sekolah nanti, kamu akan merasa lega. Sudah sekolah kamu pun lega. Sekolah. Demi mengumpulkan biaya sekolah, kamu bekerja di beberapa tempat? Tapi, setelah sekolah, dia masih harus mencari pekerjaan. Setelah bekerja dia pun harus menikah. Setelah menikah, masih harus melahirkan dan membesarkan anak. Punggungmu semakin bungkuk, dan kamu pun semakin tua. Susah payah menunggu putra kita sukses. Tidak disangka, kamu bahkan belum sempat menikmati kebahagiaan walau sehari pun. Suamiku, tidak apa-apa sekarang, semuanya sudah lewat. Kedepannya, kita tidak perlu merasa sedih seperti ini lagi. Akhirnya kamu bisa beristirahat dengan tenang. Presiden Wang, coba lihat detail ini. Apakah kamu puas? Halo, Ibu? Ayahmu sudah tiada? Besok ibu akan mengatur proses kremasinya. Jika kamu punya hati nurani, datanglah untuk melepas ayahmu terakhir kalinya. Ayahmu sudah? Pak Lin, rencana proyek yang Anda buat ini cukup bagus. Saya sangat tertarik. Asalkan Presiden Wang menyukainya, saya yakin program ini, tingkat keuntungannya pasti sangat menjanjikan. Begini saja, malam ini mari kita makan bersama. Saya akan jelaskan lebih lanjut mengenai detailnya, sekalian, untuk menyelesaikan kesepakatan kontraknya. Baik, kalau begitu sampai jumpa nanti malam. Baiklah, Presiden Wang. Saya antar Anda keluar. Bu, aku sedang ada urusan. Aku akan meminta Qian Wen untuk menjemput Ibu. Aku harus pergi, aku tutup dulu teleponnya ya. Pak Tua. Ternyata pada akhirnya kamu tidak bisa menunggu kedatangannya. Istriku, tolong jemput orang tuaku di rumah sakit ya. Aku benar-benar tidak bisa meninggalkan pekerjaan sekarang. Aku yang jemput. Aku baru saja hamil, dan barusan saja mengalami kecelakaan mobil. Orang tuamu menyuruhku menjemput. Sebenarnya apa mau mereka? Ayolah sayang, bukannya aku tidak mau. Tapi aku sedang sibuk, hanya kamu satu-satunya yang bisa aku mintai tolong. Aku tahu kamu merasa terbebani. Begini saja, tunggu sampai aku menandatangani kontrak besar ini, aku pasti akan memberikan kompensasi yang pantas untukmu. Baiklah, aku akan membantumu sekali ini saja. Terima kasih istriku sayang. Lagi pula, ini tidak perlu buru-buru, nanti saja baru ke sana. Kasihan sekali, suaminya baru saja tiada, anak dan menantunya, bahkan tidak datang, dan meninggalkannya sendirian di sini begitu lama. Benar? Sungguh keterlaluan mereka. Setelah menikah langsung melupakan ibunya. Ekor burung murai itu sangat panjang. Setelah punya istri lupa pada ibu. Ekor burung murai itu sangat runcing. Setelah punya istri lupa pada ayah. Aduh, gawat, gawat. Bagaimana bisa aku tertidur? Aku masih harus menjemput mereka. Aduh. Bibi, Anda mau pergi kemana? Pergi mengurus berkas-berkas? Untuk menjemput suamiku pulang. Anda tidak menunggu putra Anda lagi? Tidak perlu ditunggu lagi. Pak Tua, kita tidak perlu menunggu lagi. Aku akan mengurus prosedurnya sekarang. Dan menjemputmu pulang. Menjemputmu pulang. Membawamu pulang ke rumah. Aku tidak tahu mereka ada di mana. Seharusnya tidak menjemput mereka ke sini. Sudah tua begitu, masih saja tidak tahu malu dan merepotkan saya saja. Hei,
Entah apa yang dipikirkan putranya itu. Membiarkan ibunya sendirian di sini mengurus jasad suaminya, sampai sekarang tidak menampakkan diri, benar-benar anak tidak berbakti. Ku dengar, suaminya itu karena perbuatan putranya sendiri, dikunci di dalam mobil sampai kepanasan dan kena stroke matahari, lalu memicu penyakit jantung. Menurutku, mereka berdua itu benar-benar kriminal. Kena serangan panas di dalam mobil, mungkinkah? Kalian berdua barusan sedang membicarakan apa? Siapa yang sudah tiada? Itu. Ada seorang wanita tua, suaminya dibawa ke sini setelah terkunci di dalam mobil. Saat dibawa ke sini, dia sudah tidak sadarkan diri. Sayang sekali dia tidak bisa diselamatkan. Tidak disangka, putra dan menantunya sampai sekarang belum datang melihat sama sekali. Sepertinya namanya bernama Lin Cheng Dong. Mungkinkah itu benar-benar ayah? Tidak mungkin. Bukankah dia baik-baik saja? Kenapa tiba-tiba bisa tiada? Di mana dia sekarang? Pihak rumah kremasi sudah dihubungi dan jenazahnya sudah dikirim ke sana. Ah, sungguh sangat disayangkan. Putranya sendiri bahkan tidak sempat melihat ayahnya untuk terakhir kalinya. Benar, ini membuat wanita tua itu sendirian mengurus pemakaman suaminya, sampai rambutnya memutih karena duka. Aduh, putranya itu sungguh sangat kejam. Tidak bisa. Aku harus pergi melihatnya. Di mana lokasi rumah kremasinya? Benarkah dia? Mungkinkah sesuatu benar-benar terjadi pada ayah mertua? Bagaimana mungkin terjadi sesuatu? Dia kan hanya di dalam mobil sebentar saja. Bagaimana mungkin terjadi sesuatu padanya? Jangan, tidak boleh. Aku harus segera menelepon Tianqi. Tidak benar. Jika masalah ini sampai diketahui Tianqi, bukankah ini akan menjadi kesalahanku? Tidak boleh. Tianqi tidak boleh tahu. Tianwen, Ibu, kalian akhirnya ingat pada kami? Ibu, ini sebenarnya apa yang terjadi? Apa? Apa yang terjadi pada ayah mertua? Katakan pada Lin Tianqi, jika dia masih punya sedikit hati nurani, jangan lupa untuk pulang dan antarkan ayahnya untuk terakhir kali. Ibu, aku tidak bisa mengantarmu. Aku sedang mengandung sekarang. Lagi pula hal seperti ini membawa nasib buruk, mungkin juga bisa berdampak buruk bagi anak ini. Nasib buruk? Iya, lagi pula, Tianqi sedang menegosiasikan kontrak besar. Begini saja, ayah mertua kan sudah tiada. Bagaimana kalau ibu tunggu sebentar lagi? Setelah Tianqi menyelesaikan kontrak besar ini, aku dan dia akan pulang bersama untuk mengunjungi makam ayah mertua. Baiklah. Aku sudah merepotkan kalian. Suamiku memang pembawa nasib buruk. Nasib buruk. Kami tidak perlu kalian antar. Kami akan pulang sendiri. Pulang sendiri. Apa yang harus kulakukan sekarang? Masalah ini sama sekali tidak boleh diketahui oleh Tianqi. Suamiku, bertahun-tahun lamanya, kamu tidak pernah merasakan kebahagiaan satu hari pun. Dulu, kamu selalu menunggu putra kita. Sekarang kita tidak usah menunggu lagi. Kita nikmati hidup kita sendiri sesekali. Ini menunya, silakan Anda lihat dulu. Baiklah. Aku mau yang ini saja. Oh, Anda hanya memesan satu menu saja? Cukup, ini sudah cukup. Baik, mohon tunggu sebentar. Suamiku, mari kita nikmati juga kehidupan orang kota. Pelanggan sebentar lagi akan datang, tapi kamu bilang, padaku tidak ada tempat. Aku sudah pesan dari lama. Bagaimana cara kamu berbisnis? Anda jangan khawatir. Saya akan segera menyiapkan satu meja untuk Anda.
Bibi, lebih baik Anda keluar saja. Ini hotel bintang 5. Dengan pakaian Anda yang seperti ini, tamu-tamu lain nanti akan mengira bahwa ini adalah warung pinggir jalan. Suami saya, seumur hidup belum pernah makan makanan seperti ini. Saya hanya berpikir, Aduh, bukannya aku tidak mengizinkan Anda di sini, tapi tamu terhormat kami tidak suka. Dia memintaku untuk mengusir Anda. Katanya Anda membawa sial. aku akan membayar. Apakah boleh jika aku membayar? Ini, apa makan di sini saja tidak boleh? Aduh, sudah. Sekarang cepat keluar dari sini. Jangan sampai mengganggu bisnisku. Dasar orang tak tahu diri. Keluar. Pergi. Pergi sana. Aku akan pergi. Pergi sana. Lewat pintu samping. Jangan sampai menabrak tamu terhormat kami. Silakan duduk. Oh ya, yang baru saja diusir tadi. Siapa orang itu? Hanya orang yang tak tahu tata krama, tukang rongsok. Tenang saja Tuan, aku sudah mengusirnya keluar. Apa sudah kamu semprot disinfektan? Ini adalah hotel bintang 5. Jangan biarkan kotoran apapun dibawa masuk ke dalam sini. Tianci, tahukah kamu bahwa ayahmu sudah tiada? Mau makan apa sebentar lagi? Aduh, nak, anakku, cepat. Aduh. Ya ampun. Sudah susah payah datang ke sini, kenapa tidak mampir saja? Melihatnya dari kejauhan saja sudah cukup. Jika kita begini, itu hanya akan merepotkan anak kita. Presiden Wang, silakan coba yang satu ini. Wah, Pak Lin terlalu sungkan. Aduh sakit. Ini tidak benar, harus diperiksa ke rumah sakit. Kalau dibiarkan terus, bisa gawat kondisimu? Tidak perlu. Ini bukan masalah besar. Aku bisa menahannya sedikit. Lagi pula, pergi ke rumah sakit. Pasti butuh biaya beberapa ratus dolar kan? Lebih baik uangnya diberikan untuk biaya hidup anak kita. Baru-baru ini, dia kelihatan lebih kurus. Suamiku? Tuan, ini pesanan Anda. Anda tenang saja. Selama Anda bersedia berinvestasi, saya pastinya tidak akan membuat Anda kecewa. Silakan minum yang banyak. Ayo, mari kita minum bersama. Aku Lin Tianci bersumpah, jika kelak aku tidak berbakti kepada kedua orang tua, biarlah langit menghukumku dan membuat hidupku berakhir tragis. Sungguh sumpah yang hebat. Tentang hukuman langit itu, Pak Tua, putra kita yang pintar dan penurut itu sudah tidak ada lagi. Aku akan membawamu pulang. Mari pulang. Aku tidak tahu bagaimana kabar Qian Wen dan ayah ibu sekarang. Setelah menandatangani kontrak besar ini, aku harus segera pulang untuk menjenguk. Perkataanku hari ini memang sangat kasar. Setelah sampai rumah, aku harus meminta maaf baik-baik kepada ayah dan ibu. Aku rasa ayah seharusnya tidak akan marah terlalu lama. Nanti setelah Qian Wen melahirkan, keluarga kami pasti bisa hidup tenang dan bahagia.
Ayah, ibu, istriku, aku sudah pulang. Sayang, masalah kerjasamanya, bagaimana kelanjutannya? Aku sudah bicara baik-baik dengan manajer Wang, lalu aku sedikit mengubah rinciannya. Coba tebak apa yang terjadi. Kontraknya berhasil ditandatangani. Ini semua berkat klien yang ayah kenalkan padaku. Kalau begitu, bagaimana kalau kita ajak ayah dan ibu makan bersama untuk berterima kasih kepada mereka? Tidak masalah, tentu saja boleh. Di mana orang tuaku? Aku harus memberitahu kabar gembira ini kepada mereka. Ayah, ibu, kalian di mana? Sayang, ayah dan ibu bilang tidak terbiasa tinggal di sini. Mereka sudah pulang ke kampung halaman. Pulang ke kampung? Kenapa mereka pulang tanpa memberitahuku? Mungkinkah mereka marah padaku karena aku tidak menjemput mereka sendiri? Tidak bisa begini. Aku harus menjelaskannya kepada mereka. Kakak ipar, urusan pemakaman kakakku ini, bagaimana harus diselesaikan? Sudah saatnya seperti ini, kenapa Tianci masih belum kembali juga? Dia sibuk. Dia sibuk? Seberapa sibuk dia? Sesibuk apapun dia? Upacara terakhir ayahnya mana mungkin dia tidak hadir? Menurutku sepertinya dia lupa dulu siapa yang mengorbankan segalanya agar dia bisa kuliah. Dasar anak tidak tahu diri. Besok. Sebaiknya kita biarkan ayah tua ini istirahat dengan tenang. Jika Tianci masih punya hati, dia seharusnya datang untuk mengantar ayahnya untuk terakhir kalinya. Jika tidak, aku akan menganggap tidak pernah melahirkan putra sepertinya. Sayang, belakangan ini kamu juga sudah bekerja keras. Kebetulan sekali, bukankah baru saja ada kontrak besar? Lebih baik kita rayakan dulu ya. Berterima kasihlah yang baik pada ayahku karena telah memperkenalkan klien itu kepadamu. Benar juga, kamu yang atur semuanya. Kali ini memang berkat bantuan ayahmu. Besok aku akan beli sebotol minuman enak untuk menemani beliau minum bersama. Kalau begitu, apa tidak apa-apa. Jika orang tuamu menunggu sebentar lagi, Aku baru dapat kontrak besar, sudah hasilkan banyak uang. Bukankah mereka juga akan merasa bangga? Lain kali aku akan cari kesempatan untuk menjelaskannya pada mereka. baiklah, aku akan bicara pada ayahku. Besok mengundang mereka untuk makan di rumah kita. Oke. Ekor burung murai itu sangat panjang. Sudah beristri tapi lupa dengan orang tuanya sendiri. Tidak bisa. Lebih baik aku menelepon dan menjelaskannya pada mereka. Halo Bu, kenapa Ibu tidak mengabari aku dulu saat memutuskan kembali ke kampung? Ayahmu merindukan kampung halaman? Jadi aku mengantarnya pulang. Aku sedang sibuk beberapa hari ini. Mohon Ibu dan Ayah mengerti, urusan di rumah sangat banyak, dan pekerjaanku pun sibuk sekali. Tapi, aku baru saja tanda tangan kontrak besar. Nanti aku akan menjemput Ibu dan Ayah ke kota untuk menikmati masa tua. Di mana Ayah? Bolehkan aku meminta maaf secara langsung padanya? Dia sudah tiada. Apa Ayah sedang pergi keluar? Kalau begitu, tolong katakan padanya, beberapa hari lagi, aku akan meminta maaf secara langsung. Bagaimana? Tidak perlu. Ayahmu tidak butuh permintaan maafmu lagi. Ibu, jangan bicara begitu. Besok siang, aku akan datang langsung meminta maaf padanya. Setuju? Baiklah. Lin Tianci, kata-katamu itu harus kau ingat. Besok pukul 12 siang, datanglah tepat waktu. Tenang saja Bu, aku pasti akan pulang. Tianci, ayah bilang besok siang, ingin makan siang bersama kita, tidak ada masalah kan? Aku baru saja berjanji pada ayah dan ibuku untuk pulang besok siang dan meminta maaf kepada mereka. Gawat, jika sampai Tianci tahu, aku akan menjadi pelakunya. Tidak bisa, aku harus menahannya sebisa mungkin. Tianwen, kamu kenapa? Tianci, kamu kan tahu sendiri, ayahku dari dulu tidak menyukaimu. Sekarang dia bersedia mengenalkan klien padamu, itu tandanya dia sudah mengakuimu sebagai menantunya. Tapi setelah kamu mendapatkan keuntungan, malah tidak mau makan bersamanya? Baiklah, memang benar aku harus berterima kasih kepada ayah mertua. Istriku, besok aku akan pulang tepat waktu untuk makan. Setelah kita selesai makan, baru aku pulang menemui orang tuaku.
itu juga belum terlambat. Nah, begitu dong. Kita harus bersiap-siap. Pergilah beli beberapa hadiah. Besok kamu bisa minum-minum santai bersama ayah, dan aku juga akan membantumu membujuknya. Untunglah aku punya istri sebaik dirimu, perjalanan hidupku baru bisa berjalan dengan begitu lancar. Aku pergi beli sekarang. Bagaimana ini? Jika sampai Tianqi tahu bahwa kitalah penyebab ayahnya tiada, bukankah dia akan menceraikanku? Tidak boleh. Dia tidak boleh pulang. Kak tua, waktunya sudah hampir tiba. Sudah saatnya melepas kakak tertua pergi selamanya. Seharusnya putranya lah yang memimpin jalan, tapi kenapa Tianqi belum juga kembali? Lin Tianqi, aku tidak seharusnya mempercayaimu. Tidak perlu menunggu lagi. Ayo jalan. Jangan sampai melewatkan waktunya. Kakak tertua sudah saatnya pergi. Sudah waktunya pergi. Begitu menoleh, air mata pun jatuh. Ayah, kali ini, berkat bantuanmu. Jika tidak, aku tidak akan bisa mendapatkan proyek sebesar ini. Kamu sendiri memang punya kemampuan. Hei, jangan hanya bicara saja. Cepatlah tuangkan minum dan bersulang untuk ayah. Kalau aku minum, aku tidak akan bisa menyetir mobil. Aku memperkenalkan klien ini padamu demi Qian Wen. Itulah alasan aku membantumu. Sekarang, untuk menemaniku minum satu gelas pun. Kamu tidak mau? Apa kamu bahkan sudah tidak ingin menganggapku sebagai ayah lagi? Ayah, apa yang sedang ayah katakan? Minum? Aku pasti akan minum. Ayah, aku bersulang untukmu. Kali kedua menoleh. Hati terasa pilu. Kalian berdua telah mempercayakan putri kalian kepadaku dan selalu membantuku di mana-mana. Nanti jika aku sudah sukses, aku tidak akan melupakan ayah dan ibu. Aku pasti akan membuat Qian Wen menjalani hidup yang lebih baik dan lebih bahagia. Kali ketiga menoleh. Terus melangkah maju. Ibu. Ayah, ibu. Tianqi, akhirnya kamu kembali juga. Ayah, ibu. Astaga putraku sayangku. Ayah, ibu, aku sudah pulang. Cuaca sepanas ini, kenapa kalian masih bekerja di ladang? Nanti kalau aku sudah bekerja dan menghasilkan uang, aku pasti akan merawat kalian dengan baik, memastikan kalian hidup mewah dan berkecukupan. Wah, bagus sekali. Anak baik. Ayah, ibu, aku akhirnya mendapatkan pekerjaan. Ya ampun, syukurlah. Hahaha. Bagus sekali. Bagus sekali. Kalian tenang saja. Nanti kalau aku sudah sukses, aku pasti akan membawa kalian ke kota besar untuk hidup enak. Ayah, ibu, aku akan menikah. Wah, ini kabar baik luar biasa. Tapi orang tuanya tidak terlalu menyukaiku. Mereka menganggapku pemuda miskin yang tidak punya apa-apa. Ayahnya tidak ingin orang desa datang ke pernikahan kami. Dia takut diejek orang. Jadi, bisakah kalian, untuk sementara tidak datang ke pesta itu? Kalian tenang saja. Nanti ke depannya. Ke depannya. Bu. Kakak. 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 Selamat jalan. Tianqi, sekarang Qian Wen sedang hamil. Seharusnya kamu lebih fokus pada pekerjaanmu dan pada keluarga kecil ini. Dengan begitu, mereka berdua baru bisa hidup sejahtera. Baik, ayah. Saya mengerti. Hal seperti sebelumnya, jangan sampai terjadi lagi. Bagaimana bisa demi orang tuamu, kamu meninggalkan istri yang sedang hamil, sendirian di rumah? Sebelumnya memang orang tua saya berbuat salah. Saya mewakili mereka, meminta maaf kepada Anda. Kejadian itu tidak akan terulang lagi. Segala sesuatu itu ada prioritasnya. Kamu harus tahu jelas
siapa yang sebenarnya adalah keluargamu. Kakak tertua? Kakak tertua? Bagaimana ini, Paman Lin? Dia sudah tiada? Lin Tianqi masih belum kembali juga? Sebenarnya urusan apa sampai sesibuk itu? Kabarnya sih sedang sibuk mencari uang. Padahal kedua orang tuanya dulu bekerja banting tulang, bahkan nyaris menjual darah mereka hanya demi menguliahkannya. Siapa sangka? Ternyata dia itu anak yang tidak tahu berbalas budi. Suamiku, aku bersalah padamu karena telah melahirkan anak yang tidak tahu diri. Di saat terakhirmu saja, dia tidak datang menemui. Setiap hal pasti ada prioritasnya. Kamu harus paham betul siapa yang sebenarnya merupakan keluargamu. Ayah, saya mengerti. Mari saya tuangkan segelas lagi untuk Anda. Ayah, saya akan ambil botol wine lagi. Sudah selarut ini. Aku tidak tahu apakah ayah dan ibu masih menungguku atau tidak. Kenapa ibu tidak mengangkat teleponnya? Bahkan ayah pun juga tidak mengangkat telepon? Apa jangan-jangan? Mungkinkah benar-benar telah terjadi sesuatu? Paman kedua, apa orang tuaku ada di rumah? Kenapa mereka tidak menjawab telepon? Jangan panggil aku paman. Aku merasa sangat malu di saat keluarga mengalami kejadian besar. Kamu bahkan tidak menunjukkan batang hidungmu sama sekali. Kamu benar-benar anak yang tidak tahu berbalas budi. Paman kedua, ada masalah apa di rumah? Paman kedua? Halo, paman kedua. Burung Magpie kecil, ekornya panjang, sudah menikah, lalu melupakan ibunya. Burung Magpie kecil, ekornya runcing, sudah menikah lalu melupakan ayahnya. Burung Magpie kecil, ekornya panjang, Tidak setelah boleh. menikah. Aku harus segera pulang. Tianqi, ayah sudah menunggumu lama sekali. Kenapa kamu masih di sini? Di mana minumannya? Tianwen, saat kamu pergi menjemput orang tuaku, bagaimana keadaan mereka? Sangat-sangat baik. Aduh, jangan pedulikan itu dulu. Kamu membiarkan orang tuaku menunggu di sini. Apa yang kamu pikirkan? Ayo, mari kita segera ke sana. Sangat baik. Lalu kenapa paman kedua bilang kalau di rumah sedang ada masalah? Suamiku, putra kita sudah benar-benar berubah. Dia bukan lagi anak penurut seperti dulu. Di jalan menuju alam baka nanti berjalanlah pelan. Tunggulah aku. Aku takut tidak bisa menemukanmu. Aduh, bagaimana mungkin? Seperti ini, besok aku akan menemanimu pulang bersama. Tidak bisa? Hari ini aku harus tetap pulang. Tianqi. Ayah, kumohon jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Ayah, ibu. Ibu! 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 Obat tidur? Ibu! Ibu, bangunlah. Jangan menakutiku. Jangan menakutiku, ibu. Tianqi, aku bermimpi lagi. Mana mungkin kamu benar-benar kembali? Suamiku, tunggulah aku. Tunggulah aku. Ibu, bangunlah. Ibu. Ibu, aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Ah, ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Ibu meminum obat tidur. Aku tidak tahu sudah berapa lama. Aku harus segera membawanya ke rumah sakit. Ah, kamu. Baru sekarang kamu merasa panik? Sudah terlambat. Lin Tianqi, bagaimana cara orang tuamu dulu memperlakukan dirimu? Kamu sudah tahu sendiri. Kamu tega-teganya kamu mendorong ibumu sampai ingin mengakhiri hidup. Kamu benar-benar anak yang berbakti ya? Aku harus bergegas ke rumah sakit sekarang. Paman, asal ibu baik-baik saja, aku bersedia melakukan apa saja. Paman, aku titip ayah untuk kau jaga. Ayahmu itu sudah... aduh.
Dokter, bagaimana keadaan ibuku? Untunglah dia segera dibawa ke sini. Begitu melewati masa kritis malam ini, dia akan segera sadar kembali. Oh, Anda keluarga pasien, kan? Keluarga sedang mengalami masalah sebesar ini, mengapa Anda tidak mengawasi pasien, sampai dia meminum begitu banyak obat tidur? Aku sungguh tak berguna. Ibu, maafkan aku. Sedang berpura-pura apa? Saat ayahmu mengalami musibah, mengapa kamu tidak ada di sini? Sok berbakti saja. Mau bersandiwara apa lagi? Saat ayahmu mengalami kemalangan, kenapa kamu tidak ada di sini? Sok berbakti saja. Bohong, ayahku. Kenapa bisa ada masalah lagi? Bicara apa kamu? Ayahku baru saja keluar rumah sakit. Mana mungkin ada masalah? Kamu. Aku tidak membiarkanmu menyumpahi ayah. Ya. Kamu yang paling berbakti. Waktu ayahmu berada di ruang darurat, kamu tidak muncul sama sekali, sekarang malah memarahi kami. Sudahlah, berhenti berdebat. Kalau bukan karena dia, mana mungkin pasien itu mengakhiri hidupnya. Sekarang kamu di sini berpura-pura berbakti, mau pamer pada siapa? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ayahku baik-baik saja. Dia sekarang ada di rumah, dia pasti baik-baik saja. Aku sendiri yang mengurus prosedurnya, apa mungkin salah ayahmu sendiri mengalami kemalangan, apa kamu tidak tahu? Cukup. Kamu itu menyumpah. Aku akan melaporkannya. Aku akan melaporkannya. Sekarang pemakamannya sudah selesai, putra kandungnya ini bahkan tidak tahu apa yang terjadi, tapi masih berani bilang aku menyumpahinya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa kamu ada di sini? Bukankah aku sudah memberitahumu, ayahmu di dalam rumah sakit sedang menanti waktu. Kamu lebih memilih mencari anting, daripada melihatnya untuk saat terakhir. Sudahlah. Setelah ayahmu tiada, bakar saja ini untuknya. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Ayah. Bu, akhirnya ibu sadar. Ibu membuatku sangat khawatir. Bu, aku sudah tahu semuanya. Bahwa ayah sudah tiada. Aku benar-benar anak yang hina. Aku membiarkan ayah kandungku sendiri terkunci di dalam mobil. Hingga dia tiada kepanasan. Bu, ayah sudah pergi? Ibu jangan ikut meninggalkanku juga. Suamiku sudah tiada. Jika aku hidup sendirian, itu tidak ada artinya lagi. Mana mungkin begitu? Aku masih di sini, Bu. Kamu? Hamai? Kamu punya keluargamu sendiri? Punya istri dan anak? Punya mertua yang selalu membantumu? Aku dan ayahmu? Hanyalah beban bagimu? Mungkin kamu sudah lama melupakan kami. Kalian berdua orang tuaku. Bagaimana mungkin aku melupakan kalian? Benarkah? Lalu saat kami terjebak di dalam mobil? Di mana kamu? Saat ayahmu berada di rumah sakit sedang dioperasi? Di mana kamu? Saat ayahmu dalam keadaan kritis? Kemana dirimu? Bagus. Saat ayahmu tertimpa musibah? Kamu mengantar istrimu Fang Qianwen pergi ke rumah sakit? Saat ayahmu dioperasi, dan surat kondisi kritis dikeluarkan, kamu malah sibuk di rumah sakit mencari anting untuk istrimu, bahkan kamu tidak mau menemuinya untuk saat terakhir. Ibu, aku salah. Aku benar-benar mengaku bersalah. Ibu boleh memukulku, atau memarahiku sekalipun. Saat ayahmu berada di tempat kremasi dan sedang dikremasi, kamu malah masih di sana sibuk negosiasi kontrak dengan klien. Ini salahku terhadap ayah. Salahku padamu juga. Aku memang bukan manusia. Aku tahu. Kamu selama ini selalu meremehkan aku dan ayahmu karena tidak berprestasi, tidak punya kemampuan, dan tidak bisa membantumu. Sekarang sudah bagus. Setelah aku dan si tua itu pergi menyusul, kamu akan punya satu beban lebih sedikit. Ibu, ayah sudah tiada. Kamu tidak boleh meninggalkanku juga. Bawalah aku pulang. Bawa aku kembali untuk melihat ayah. Aku ingin mengantarnya pergi. Aku ingin berlutut di depannya untuk menebus dosa. Apa hakmu untuk menemui ayahmu?
Bukankah kamu takut dia akan membawa sial? Bukankah kamu takut dia akan mengganggu kontrakmu? Tidak, Bu. Ibu, aku benar-benar tidak pernah berpikir begitu. Ayahmu membesarkanmu seumur hidup? Saat dia memintamu untuk menemaninya di perjalanan terakhir, kamu malah tega menganggapnya pembawa sial. Kamu takut dia akan memengaruhi bayi di dalam perutmu? Kamu takut dia mengganggumu menandatangani kontrak? Apa kamu masih punya hati nurani? Apa kamu ini masih manusia? Benar-benar tidak punya hati nurani? Ibu, aku berjanji padamu, aku benar-benar tidak melakukannya. Ini pasti ada kesalahpahaman. Ibu, mana mungkin aku mengatakan hal semacam itu? Dia itu kan ayah kandungku sendiri. Memang bukan kamu yang mengatakannya? Tapi istrimu yang mengatakannya. Ibu, aku tahu ibu sedang marah. Tapi ibu tidak boleh menuduh orang sembarangan. Selama bertahun-tahun ini Qian Wen sudah banyak membantuku. Dia orang yang lemah lembut dan baik hati. Dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Baik. Anggap saja aku, si wanita tua ini, telah menuduhnya. Aku mengada-ada, dan tidak masuk akal? Punya ibu sepertiku? Benar-benar membuatmu menderita. Tidak. Ini pasti ada salah paham. Salah paham apa lagi? Ini diucapkan langsung oleh istrimu, apa mungkin bohong? Memang kesalahpahaman apa lagi? Istrimu sendiri yang mengatakannya secara langsung. Bu. Qian Wen, kenapa kamu datang ke sini? Bu, di rumah ada masalah yang begitu besar, kenapa ibu tidak memberitahuku? Aku belum bilang padamu? Punya hati nurani tidak bicara seperti itu? Ibu, saat kejadian itu sangat tiba-tiba, aku mengalami kecelakaan mobil, bahkan nyawa anak ini berada di ujung tanduk. Sekarang ayah sudah tiada, apa ibu mau anakku juga tiada, baru ibu bisa tenang? Kamu? Sudahlah. Kalian berdua jangan bicara lagi. Bu, aku tahu mengenai masalah ini. Ibu menyimpan kebencian di dalam hati. Tapi ibu tidak boleh melampiaskan kemarahan itu pada Qian Wen. Dia masih mengandung darah daging keluarga kita. Bu, jika ingin menyalahkan, salahkan saja aku. Itu karena aku tidak sampai tepat waktu. Bu, saat itu tidak ada yang menyangka, ayah baru sebentar saja duduk di mobil dan lalu. Tetapi masalah ini, memang salah kami. Jika mau marahi saja aku, tapi kumohon jangan hukum Tianci. Cepatlah bangun. Aku tidak akan memarahimu. Juga tidak akan memarahi dia. Aku hanya akan memarahi diriku sendiri. Karena telah membesarkan orang yang tidak tahu membalas budi. Bu. Pergilah. Aku ingin sendirian dulu. Sayang, bagaimana kalau kita pulang dulu saja? Biarkan ibu untuk menenangkan dirinya dulu. Tidak bisa. Qian Wen, aku tidak bisa meninggalkan ibuku. Ayah baru saja tiada. Tidak mungkin aku juga tidak ada di sini. Qian Wen, kamu pulanglah lebih dulu. Sakit. Qian Wen, kamu kenapa? Ibu, tunggu aku. Aku akan segera kembali, Qian Wen. Istriku. Suamiku? Anak kita yang penurut itu? Kini sudah benar-benar tiada. Ini salahku karena tidak mendidiknya dengan baik. Aku telah mengecewakanmu. Kenapa aku bisa menitipkan putriku ke tanganmu? Coba hitung dalam beberapa hari ini. Sudah berapa kali Qian Wen masuk rumah sakit? Ibu, maafkan aku. Aku tidak menjaga Qian Wen dengan baik. Semenjak ibumu datang, sudah berapa banyak kekacauan di rumah ini? Aku tidak ingin mengungkitnya lagi. Tapi jika anak ini sampai terjadi sesuatu yang buruk, lihat saja bagaimana kamu akan bertanggung jawab pada keluarga besar Fang kami. Sudahlah. Tianci, tolong belikan aku sebotol air. Baik. Ibu, bagaimana ini? Kenapa orang itu tiba-tiba saja tiada? Kenapa kamu panik? Mana mungkin kita tahu, dia hanya diam di mobil sebentar, lalu sudah tiada. Jika mau disalahkan, salahkan saja nasib buruknya. Jika sampai Tianci tahu, apa yang harus kita lakukan? Selama kamu dan aku tidak bicara, siapa yang akan menyadarinya? Setelah ini, hal ini tidak boleh dibahas lagi. Jangan sampai rahasia ini terbongkar.
Ini demi kelangsungan hidupmu dan anakmu nanti. Jika kamu tidak sengaja mengujinya, bagaimana bisa kamu tahu hati Lin Tianqi itu berpihak padamu atau berpihak pada mereka? Setelah ini, masalah ini jangan pernah dibahas lagi ya. Jangan sampai terbongkar. Ini akan sangat memengaruhi kehidupanmu dan anakmu nanti. Jika kamu tidak sengaja mengujinya, bagaimana bisa tahu siapa yang ada di hati Lin Tianqi? Dia lebih memihakmu atau memihak mereka? Tapi untung saja aku sempat menguji Tianqi. Sepertinya sekarang, posisiku di dalam hatinya masih cukup tinggi. Di dalam hatinya, kamu jauh lebih penting daripada orang tuanya. Lalu kelak saat anak ini lahir, pasti dia bisa kamu kendalikan sepenuhnya. Dulu, kalau bukan karena melihat sikapnya yang seperti itu padaku, aku juga tidak mungkin mau menikah dengannya. Hanya saja, kita hanya berpura-pura menggunakan kecelakaan mobil untuk mengujinya saja. Siapa sangka orang tua-tua itu cepat sekali tiada. Benar-benar mengacaukan urusanku saja. Ibu, aku tahu kamu sedang marah, tapi jangan menuduh orang sembarangan. Tian Wen, selama bertahun-tahun ini, sudah banyak membantuku. Dia sangat lembut dan baik hati. Dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Duh, lagi pula orangnya juga sudah tiada, justru bagus dia sudah tiada. Kalau tidak, jika kalian membawa mereka semua ke sini, dengan rumahmu yang luasnya seadanya itu, kalau mereka ikut tinggal, lalu ibu mau tinggal di mana? Tapi ibu, kamu harus lebih berhati-hati. Kalau sampai Tianqi tahu bahwa kecelakaan mobil yang dulu itu adalah rencana sengaja kita, tidak terbayang akan jadi seberantakan apa nanti. Apa katamu? Sayang. Pang Qianwen, apa yang baru saja kamu katakan? Apa maksudmu kecelakaan itu palsu? Sayang, dengarkan aku dulu. Bukan begitu kenyataannya. Demi kamu, aku mengunci orang tuaku di dalam mobil dan menjadi penyebab ayahku tiada. Pang Qianwen, katakan padaku, apakah semua ini hanya sandiwara? Sayang, aku hanya ingin menguji. Apakah kamu masih mencintaiku atau tidak? Sungguh, bukan begitu niatku. Demi kamu, aku bergegas ke rumah sakit dan meninggalkan orang tuaku di ruang operasi. Hanya demi kamu yang ingin mengujiku, menguji cintaku. Aku bahkan tidak sempat melihat wajah ayahku untuk terakhir kalinya. Pang Qianwen, kenapa kamu begitu egois? Sayang, dengarkan penjelasanku. Ini semua salah paham. Benar-benar salah paham. Baiklah. Sekarang katakan, aku menyuruhmu menjemput orang tuaku, apa kamu menjemput mereka? Apa kamu ingat hari saat ayahku tiada? Apa yang kamu katakan padaku? Kamu apa? Seandainya kamu tidak mengujiku dan jujur saat tiba di rumah sakit, maka aku punya kesempatan untuk menyelamatkan ayahku. Pang Qianwen, aku memberikan seluruh cintaku padamu. Namun inikah balasan yang kuterima? Kamu benar-benar. Apa kamu masih punya hati nurani? Tianqi, jaga bicaramu. Ibu tahu ayahmu sudah tiada, dan perasaanmu saat ini pasti sangat hancur. Tapi Qianwen tetaplah istrimu. Kamu tidak mungkin meninggalkan istri dan anakmu begitu saja, kan? Aku akan meninggalkan mereka. Pang Qianwen, mari kita cerai. Cukup sudah. Pang Qianwen, kita cerai. Tianqi, kamu ingin menceraikanku. Tianqi, mari kita bicarakan baik-baik. Soal perceraian ini, jangan diungkit-ungkit lagi ya. Suamiku, kejadian ini juga bukan salahku sepenuhnya. Seandainya ibumu tidak begitu agresif dan memaksa untuk tinggal di sini, mana mungkin aku sampai mengujimu seperti ini. Sampai sekarang kamu masih belum merasa bahwa dirimu bersalah? Masih menyalahkan ibuku? Pang Qianwen, aku benar-benar telah salah menilaimu. Sekarang juga aku akan pulang menyiapkan dokumen perceraian. Kita tidak perlu bertemu lagi. Tianqi, tolong maafkan aku, ya. Aku tidak akan mengujimu lagi. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Mari kita tetap seperti dulu dan menjalani hidup dengan baik. Bagaimana, Tianqi? Sama seperti dulu? Memangnya masih bisa sama? Ayahku sudah tiada. Kalau saja aku tidak pulang tepat waktu, ibuku pun mungkin sudah tiada. Aduh, orang sudah tiada,
Tapi hidup kalian tetap harus berjalan, bukan? Kamu tidak boleh karena satu masalah kecil, terus marah pada Qian Wen, kan? Masalah kecil? Ayahku sudah tiada, di mata kalian, itu hanya dianggap masalah kecil? Selama bertahun-tahun ini, mengapa aku tidak menyadari kalau kalian sekeluarga, keluarga Fang, begitu kejam? Tianqi, beraninya kamu bicara begitu pada ibumu sendiri? Ibu, memangnya Anda layak? Yang sekarang sedang terbaring di rumah sakit, yang hampir kalian habisi, dia itulah ibuku yang sebenarnya. Tianqi, aku mohon padamu, maafkan aku sekali ini saja. Ya, aku sungguh tahu aku salah, aku bersalah. Kata-kata itu, pergi dan katakanlah pada ayahku, lihat saja apakah dia akan memaafkanmu. Ah, hati-hati. Ibu, dokter sudah bilang, ibu baik-baik saja dan sudah boleh pulang dari rumah sakit. Aku akan mengurus administrasi kepulangannya, lalu kita pulang ke rumah. Ibu, dulu aku hanya fokus mencari uang. Aku ingin menjemput ibu dan ayah untuk hidup enak di kota. Tapi aku tidak menyangka, karena terlalu fokus bekerja, aku sampai benar-benar melupakan perasaan kalian berdua. Bahkan saat terakhir kali ayah tiada, aku tidak ada di sampingnya. Ibu, aku sudah bercerai. Mulai sekarang, dimanapun ibu berada, di situ juga aku berada. Jika ibu ingin tinggal di kampung, aku akan bekerja di kampung. Kita berdua akan hidup bahagia. Aku akan mengganti waktu yang hilang untuk menemanimu sepenuhnya, agar ayah bisa beristirahat dengan tenang. Ibu, tunggulah aku sebentar lagi. Aku pergi mengurus administrasi kepulangan dulu. Aku akan menggunakan sisa hidupku untuk menebus semua kesalahanku. Suamiku? Apakah ini nyata? Apakah Tianqi benar-benar kembali menjadi anak yang patuh dan penurut lagi? Akankah dia mengecewakanku lagi? Ibu, aku mohon padamu, bujuklah Tianqi. Ibu tidak boleh membiarkan Tianqi menceraikanku. Masalah kalian berdua, aku tidak ingin ikut campur, dan tidak akan ikut campur. Ibu, dalam masalah ini aku salah. Aku seharusnya tidak melarang Tianqi pergi menjemput kalian. Aku salah, aku benar-benar salah. Baru sekarang kamu sadar sudah bersalah? Sudah terlambat? Seandainya saat itu, Tianqi pulang lebih awal, penyakit jantung mendiang suamiku tidak akan kambuh. Dan kami tidak perlu terpisahkan oleh maut. Dia sudah tiada selamanya. Ibu, aku benar-benar minta maaf. Sekarang ayah mertua juga sudah tiada. Apakah ibu tega menghancurkan keluarga kita ini? Jika aku bercerai dengan Tianqi, ibu akan kehilangan cucu kesayanganmu. Ibu jangan biarkan Tianqi menceraikanku, ibu. Ibu, bukankah ibu ingin tinggal bersama kami? Aku salah. Aku sungguh minta maaf. Aku akan mengizinkan ibu tinggal bersama kami. Tolong maafkan kami kali ini saja ya, Bu. Tidak usah. Suamiku sudah tiada. Kedepannya, aku tidak ingin ada urusan apapun lagi dengan keluarga kalian. Aku akan pulang ke kampung halaman. Tidak akan di kota lagi. Tenang saja, aku tidak akan membiarkan nasib buruk dari mendiang keluarga Lin memengaruhi dirimu. Ibu, aku salah. Aku sungguh salah. Aku pasti akan berbakti padamu. Ibu tidak boleh membiarkan Tianqi menceraikan aku. Ibu. Masalah kalian berdua, aku tidak ingin ikut campur. Pernikahan ini, terserah mau dilanjutkan atau berakhir di sini. Wu Xiuyun, karena suamimu sendiri sudah tiada, apa kau juga ingin merebut suamiku? Apa katamu? Seandainya waktu itu kalian tidak memaksa tinggal di sini, apa pria tua itu akan tiada? Apa ini salahku? Salahkan saja nasib buruk pria tua itu. Kau bahkan menghasut perceraianku dengan Tianqi. Apa sebenarnya niat burukmu? Kau? Ibu. Fang Qianwen, apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Tianqi, aku salah. Aku benar-benar salah. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Fang Qianwen, kita sudah bercerai. Jangan ganggu ibuku lagi. Tianqi, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini.
Aku sedang mengandung anakmu. Kamu tidak bisa berbuat begini padaku. Ibu, ayo pergi dari sini. Ayo kita pulang ke rumah. Tianci, Tianci. Ah. Tianci, Tianci, perutku sakit sekali. Pang Qianwen, sampai sekarang kamu masih bersandiwara. Beberapa hari ini, kamu menjadikan anak sebagai alasan. Sudah berapa kali kamu menghalangiku? Tianci, perutku benar-benar sakit. Aku tidak membohongimu. Teganya kamu melihatku kehilangan anak kita. Kamu itu kan ayahnya. Lalu bagaimana dengan ayahku? Ayahku sudah tiada. Jika bukan karena kamu berkali-kali menghalangiku, aku tidak akan melewatkan kesempatan terakhir untuk melihat wajah ayahku. Lin Tianci, kamu tidak boleh sekejam ini. Apa aku yang kejam? Atau malah kamu? Menikah bertahun-tahun, aku selalu menuruti keinginanmu, selalu memanjakanmu. Aku hanya ingin menjemput orang tuaku untuk tinggal bersama, hanya masalah kecil seperti itu. Kamu terus menghalangi dengan segala cara, hingga menyebabkan ayahku terserang penyakit jantung dan tiada. Aku tidak sengaja. Aku benar-benar tidak sengaja. Tianci, jika ada sesuatu yang bisa menyelamatkan pernikahan kita, aku bersedia melakukan apapun. Aku mohon, maafkanlah aku sekali ini saja. Ayahku sudah tiada. Kompensasi apapun yang kamu lakukan, sudah tidak ada gunanya lagi. Pang Qianwen, seumur hidup ini, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Dan terlebih lagi, aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Pergi. Tianci. 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 Qianwen. Qianwen. Dokter. Sudahlah, kamu urus dia dulu saja. Aku bisa pulang sendiri. Lagi pula, aku sudah terbiasa. Ibu, aku berjanji, aku pasti pulang ke rumah malam ini. Aku akan pulang dan bersujud untuk memohon maaf pada ayah. Aku sudah tahu akan seperti ini. Seharusnya aku tidak mempercayainya. Anggap saja aku telah membesarkan anak yang tak tahu budi. Ibu, aku pulang. Kamu sudah kembali? Di mana Qianwen? Bukankah seharusnya kamu menemaninya? Aku sudah mencarikan dokter untuknya. Apapun yang terjadi selanjutnya, biarlah takdir yang menentukan. Aku sudah berjanji, akan pulang untuk menemanimu malam ini, dan aku pasti menepati janji. Ibu, cepatlah duduk dan beristirahat. Saat di jalan pulang tadi, aku membelikan berangan goreng kesukaanmu. Sudah sangat lama. Keluarga kita tidak pernah lagi duduk bersama untuk menikmati makanan dengan tenang. Sayangnya ayahmu sudah tiada. Ibu, aku yang salah. Aku benar-benar orang yang buruk. Aku sungguh tidak punya perasaan. Ibu, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Besok biarkan aku pergi ke makam ayah. Aku akan meminta maaf secara langsung kepadanya. Sekarang, biarkan aku menyalakan dupa untuk ayah. Tianci. Tianci. Qianwen. Ibu. Di mana Tianci? Di mana Tianci? Baru saja Tianci bersamaku. Di mana Tianci? Dia sudah pergi. Dia memintaku untuk memberikan ini kepadamu. Tidak bisa bercerai. Ibu, bawa aku menemuinya. Bawa aku untuk mencarinya. Aku tidak bisa hidup tanpa Tianci, nak. Ya, dia tidak akan meninggalkan aku dan anak kami begitu saja, Bu. Qianwen, tenanglah sebentar. Bayinya sudah tidak ada. Anakmu sudah tiada. Bayiku. Sudah tidak ada. Anakku.
sudah tiada. Semuanya sudah berakhir. Semua ini adalah akibat dari perbuatanku sendiri. Semua sirna. Ayah, aku yang bersalah. Seharusnya aku tidak hanya mendengarkan perkataan keluarga Fang dan mengabaikan perasaan ayah dan ibu. Selama bertahun-tahun ini, demi membiayaiku kuliah, ayah tidak pernah mengeluh menderita atau merasa lelah. Tapi aku tahu, ayah pasti sangat menderita dan merasa sangat lelah. Aku benar-benar orang jahat. Aku bukan manusia yang baik. Aku bukan orang yang baik. Ayah tenang saja. Seterusnya aku akan tinggal di desa dan merawat ibu dengan baik. Di sisa hidupku ini, aku tidak akan membiarkannya merasa tertekan lagi ataupun menderita. Suamiku, Tianchi sudah berubah, anak kita yang baik dan penurut itu telah kembali lagi. Seandainya kamu bisa menunggu hingga hari ini, betapa bahagianya kita. Ibu, Putraku, ibu, aku benar-benar bersalah.